Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, senang sekali hari ini kita akan belajar bersama-sama muatan ilmu pengetahuan alam dengan materi perkembangbiakan tumbuhan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga tentang penyerbukan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apakah perkembangbiakan vegetatif itu? Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup secara aseksual atau tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada secara alami dan yang kedua ada secara buatan. Berikut ini masing-masing penjelasannya. Perhatikan ya. Perkembangbiakan vegetatif alami. Ciri-cirinya adalah tumbuhnya tunas pada bagian tumbuhan. Tunas selanjutnya menjadi tanaman baru. Dan pada umumnya, tunas tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, ujung akar, dan tepi daun. Tunas yang tumbuh pada ujung akar dan tepi daun disebut dengan tunas adventif, sedangkan tunas yang tumbuh di dekat induknya namanya rumpun. Berikut ini ada jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif alami. 1. Umbi akar. 2. Umbi lapis. 3. Umbi batang. 4. Akar tinggal atau rizoma. 5. Geragih atau stolon. 6. Spora. 7. Tunas. 8. Tunas adventif. Dan 9 adalah membelah diri. Berikut ini penjelasannya. Umbi adalah bagian tanaman yang membengkak di dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan. Umbi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis baru berasal dari ketiak terluar yang akan tumbuh membentuk tunas. Contohnya adalah bawang, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Bisa kita lihat pada gambar ya anak-anak, di situ ada contoh dari umbi lapis yaitu bawang. Selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Umbi akar itu tidak mempunyai tunas dan tidak berbuku-buku. Contohnya adalah wortel. Selanjutnya, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Bagian ini merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Jika umbi ini ditanam, maka tunas dapat tumbuh dan menjadi tanaman yang baru. Biasanya umbi batang ini terdapat pada kentang dan ubi jalar.
Rizoma. Akar tinggal atau yang disebut dengan rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Biasanya terdapat pada kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, alang-alang, dan lain-lainnya. Apa saja ciri-ciri rizoma itu? Ciri-cirinya adalah mirip akar, tetapi berbuku-buku dan pada ujungnya terdapat kuncup. Dan yang kedua ada pada setiap buku terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Itu adalah ciri-ciri dari rizoma. Selanjutnya adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon di sini contohnya adalah pada tanaman stroberi. Geragi itu artinya batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragi contohnya adalah stroberi yang terdapat pada gambar pada sebelumnya ya. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Selanjutnya adalah spora. Spora artinya adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora terdapat di dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Spora terletak pada kotak spora atau yang disebut dengan sporanium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus ini terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Saat sporanium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah nanti akhirnya akan tumbuh tanaman paku yang baru. Contoh tumbuhan paku yang sering kita lihat untuk tanaman hias adalah suplir. Berikut ini contoh tumbuhannya. Selanjutnya adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contohnya adalah pohon tebu, pisang, dan bambu. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contohnya adalah cocor bebek. Berikut ini adalah contohnya ya anak-anak pada gambar. Tunas adventif juga bisa muncul pada akar. Contohnya adalah sukun dan kesemek. Dan berikut contoh gambarnya. Selanjutnya adalah membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya, dan ada yang tetap menempel pada tubuh induknya hingga membentuk kelompok. Contohnya adalah volvox. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan.
Sekumpulan teknik dalam pertanian dan botani untuk menghasilkan individu baru tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan menghasilkan keturunan yang disebut klon. Apa saja jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan? Berikut ini ada jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ada cangkok, 2. Stek, 3. Menempel atau okulasi, 4. Mengenten, 5. Merunduk. Cangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induknya. Contohnya dari cangkok adalah pada jambu air, mangga, alpukat, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah gambar cara mencangkok pada tanaman. Yang kedua adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Biasanya stek itu dilakukan pada tumbuhan singkong, mawar, rosemary, lavender. Berikut ini adalah contoh dari gambar stek. Selanjutnya ada menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Biasanya dilakukan pada tumbuhan jeruk nipis, kakao, belimbing, dan lain-lainnya. Ini adalah contoh dari proses menempel atau okulasi pada tumbuhan. Selanjutnya adalah mengenten atau sambung pucuk atau kopulasi. Artinya adalah menyambung batang dengan keluarga yang sama. Jadi, kita bisa melakukannya dari dua jenis tanaman yang berbeda, tetapi masih dalam satu keluarga. Biasanya dilakukan pada tumbuhan terong dengan tomat, durian dengan lai, mangga dengan durian, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah contoh pada proses mengenten pada tumbuhan. Selanjutnya adalah merunduk. Merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Contohnya adalah kangkung, sirih, apel. Berikut ini adalah contoh dari proses merunduk pada tanaman. Ada tumbuhan induk, tanah, dan akar serabutnya. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan materi tentang IPA, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.